nama sampean? Ya halo, perkenalkan nama lengkapku Ruhma Ruksalana Hurulin, panggilan akrabnya Ina. Sekarang saat ini di momen ini aku sedang ada di tur karyaku yang pertama, yang dalam bentuk sehimpun buku puisi, namanya Pulang Vakansi. Ini perjalananku di kota keempat empat. Yang pertama ada di Kota Praya di Lombok Tengah, kemudian Yogyakarta, Malang, keempat Surabaya, dan selanjutnya akan ada Pasuruan. Aku katakan selanjutnya karena kemungkinan akan ada beberapa kota lain. Kau ketawa. Terus dari Mataram memang berbekal ini asal komunitas atau memang independen ijenan? Kalau yang di Praya ya karena masih di sekitaran Lombok ya, jadi garapnya masih sama beberapa anak-anak komunitas juga. Tapi untuk memilih siapa yang menjadi pemandu itu emang berusaha mengatur semuanya sendiri. Kemudian yang di Jogja juga karena ada kenalan dari kawan komunitasku. Yang di Surabaya awalnya kenal sama salah satu orang aja, minta dikenalkan, ada titik nggak sih yang bisa aku datangin untuk tur di Surabaya. Kemudian ada, terus kalau di Malang memang kawan-kawan terdekatku saat sebelum aku lulus, jadi ada mereka. Kemudian untuk yang di Pasuruan, ini yang aku nggak kenal mereka siapa, berusaha menghubungi aku dan boleh nggak nyediain waktu untuk nambah titik satu lagi di Pasuruan. Kayak kebetulan belum beli tiket pulang, jadi kayak ayo, tapi setelah dari Surabaya ya gitu. Terus ya jadi di Jawa mungkin selanjutnya akan di Pasuruan. Nah itu tadi kan bahwa ternyata terhubung di salah satu komunitas di Mataram. Ya. Nah itu apa itu? Namanya komunitas yang aku berproses hingga bisa menjadikan aku berkarya dan melahirkan satu buku. Namanya komunitasnya Akar Pohon Mataram, salah satu komunitas sastra yang ada di Pulau Lombok yang konsisten sekali orang-orangnya itu membentuk penyair-penyair mula ataupun cerpenis-cerpenis untuk berkarya, kemudian menjadikan karyanya itu tidak hanya sekadar tulisan-tulisan biasa, tapi bisa menjadikannya karya yang utuh untuk bisa dinikmati dan berkualitas lah untuk dijajarkan di hasanah nasional di Indonesia ini. Sejak 2019 emang udah berproses sama mereka, sudah ikut kelasnya sama mereka. Jadi ada tuh istilahnya off school, jadi di luar sekolah. Off school Akar Pohon, aku kelasnya kelas puisi. Jadi ada yang kelas cerpen, ada yang kelas esai juga. Jadi di kelas-kelas kecil itu kami berproses sama beberapa orang, kemudian saling memberikan masukan, kritikan, membakar karya yang jelek, kemudian ya yang utuh dan layak untuk diterbitkan. Nah, kalau ini kan berarti berusaha untuk membentuk seseorang sampai bisa istilahnya kayak disejajarkan. Berarti kan seru banget itu proses di dalam komunitas itu. Lah, keseruannya kira-kira ya Mbak, gambarannya gimana itu keseruan? Keseruannya adalah nih ya, aku ambil contoh di kelas puisiku. Di 2019 itu ada beberapa orang potensial sekali untuk menulis puisi, tapi konsistennya mereka untuk menghadiri kelas itu membuat yang tersiksa hanya yang konsisten saja dan cuma beberapa. Jadi ada yang awalnya berenam,
sisa berdua, nambah satu lagi bertiga, nambah satu lagi berempat, terus berlima, berenam, kemudian ada yang hilang lagi. Jadi datang pergi konsistensi mereka untuk tetap menulis dan berkarya. Kan soalnya kami setiap hari Ahad kumpul nih untuk membahas karya masing-masing. Diwajibkan membaca beberapa karya sastra, kemudian diwajibkan mengulas beberapa puisi, kemudian kelas dan mengulas puisi kawan-kawan yang ada di kelas. Nah, untuk hadir di akhir pekan, sore, dan kadang kelasnya sampai malam, itu ya nggak semuanya bisa. Dan terakhir aku kelas tuh hanya sama Bulan Nurguna, Haider Amri, Gilang Sakti Ramadan, Abed Ilyas, dan aku. Jadi ada beberapa nama yang kayak sungkan aku sebutkan karena kayak ya udah mereka tidak berproses lagi sama kami di kelas. Tapi dengan selesainya kelas ini bukan berarti kami yang kayak tidak berhenti, bukan berarti kami berhenti menulis atau apa, tapi kami tetap yang saling memberi masukan tentu saja setelah kelas itu. Kemudian emang kami setelah selesai kelas, beberapa karya yang jadilah buku, beberapa yang lain mungkin butuh waktu untuk sampai bisa diterbitkan karyanya gitu sih. Regenerasi penulis-penulis muda di Mataram. Wah, gimana itu? Regenerasinya sangat amat variatif ya. Jadi alhamdulillah ada di angkatanmu sendiri kan ada yang udah lulus kuliah, ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA. Jadi waktu itu ada yang masih SMA, ada yang putus sekolah terus akhirnya ngambil paket C, ada yang udah jadi pengusaha resort tapi masih tetap mau nulis. Jadi kayak sangat amat beragam. Kemudian yang sekarang ini ada mahasiswa S2-nya yang ada kelas yang sedang terbentuk yang baru mulai sekarang, ada yang mahasiswa S2-nya, ada mahasiswa S1-nya. Terus itu dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang pariwisata, penari, emang suka nulis. Jadi sangat khasanah penulis di Lombok yang akan menjadi penyair mula nih sangat potensial dan menyenangkan. Terlihat wah gitu. Jadi kayak sangat amat ya, tapi masih belum tahu ya, belum baca karya mereka juga. Jadi dilihat nanti aja. Nggak tahu nih bakal ada yang terap enggak. Karena biasanya kan kalau di komunitasku itu ada satu buku diterbitkan oleh satu penulis, karyanya itu nanti akan dirilis kayak merayakan hari lahir buku itu deh. Kemudian akan ada perayaan buku itu yang akan ada penampilan dari pemusik untuk mengalihwahanakan karya menjadi musik. Kemudian yang ketiga akan ada tour. Nah biasanya tour buku ini dari teman-teman yang udah hanya ada di satu kota aja. Nah kendel hari iki segini kendel. Keliling-keliling lah sedikit sambil vakansi. Gitu mas. Komunitasnya kalau dicari di media sosial apa Pak? Komunitas Akar Pohon Mataram, @akarpohonmataram. Iya. Nah saiki Iya po. kesampaian pribadi lah ya. Kan hari ini lagi tur buku. Mungkin aku nggak akan bahas soal teknis kepenulisan. Nggih. Weh, mulai gitu. Mungkin iyalah. Kenapa sampean iso jatuh cinta di kepenulisan, khususnya di puisi? Oke. Di tahun 2000 itu kami sekeluarga pindah ke salah satu rumah dinas di Kota Mataram. Nah, letak rumah dinasnya ini cukup dekat dengan perpustakaan daerah. Aku yang kecil pulang sekolah jarang tidur siang. Kalau ndak main sepeda, balapan sepeda, ngumpulin jambu batu, kenyamplokan, cipluan, pokoknya makanan-makanan kecil itulah.
hal paling favorit itu adalah ke perpustakaan daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi aku yang kecil tuh ya udah ganti baju, seragam, ganti baju, jalan kaki atau naik sepeda ke perpustakaan daerah. Terus yang tersisa di memori tuh yang kayak aku mendapati diriku yang tidak tinggi tapi melihat buku kayak ini tanda hidup manusia di bumi, punya dia buku, melihat nama mereka tercetak di cover ataupun di pinggiran bukunya, terus mencium aroma buku-buku tua, skripsi orang kan dulu kan masih pakai mesin tik kayaknya dulu ya, terus kayak terhipnotis aja dan itu kayak berulang kali, terus menerus. Kecil itu suka sekali di sana dan jarang ada di section anak-anak. Kan ada tuh kalau di dulu sih, tapi nggak tahu ya sekarang settingnya kayak gimana. Jadi masuk kanan itu tempat untuk anak-anak kecil, jadi kayak ada area bermain anak kecil, ada puzzle, ada beberapa buku-buku anak-anak kecil. Nah, tapi aku tuh yang kayak tertariknya tuh sama ruangan yang satunya. Jadi itu ada yang kayak aku dapati diriku kayak bengong cukup lama, mengagumi buku-buku yang ada di sana, kayak hal yang sangat aku agungkan. Buku itu sebentuk buku yang udah disambut tuh kayak, berarti siapapun bisa baca ya nanti kalau di sini ya. Jadi kalau aku tarik ke aku yang sekarang, kebentuknya tuh di situ. Jadi juga waktu SMP dulu uang jajannya nggak begitu banyak, jadi nggak bisa terlalu menghabiskan waktu banyak di kantin. Jadi aku lebih yang udah ke perpustakaan aja. Terus ya udah baca beberapa buku. Terus ada beberapa buku puisi juga di sana. Tapi ya aku cuman yang kayak taunya, oh ya ini jenis puisi. Terus aku juga sangat amat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nggak tahu kenapa, kayak suka. Terus selalu suka kalau misalnya beres libur sekolah, masuk pelajaran bahasa Indonesia pertama adalah ceritakan pengalaman kamu liburan. Pasti kayak gitu nulisnya, saking senang. Jadi bener-bener terbentuknya tuh sangat kecil, sejak kecil gitu. Terus kayak nggak tahu yang ngarahin siapa, terus kayak emang harfiah yang dengan sadar pergi atau dengan tidak sadar malah kesana untuk itu. Terus sempet aku tulis di buku diaryku bahwa aku ingin jadi, cita-citaku adalah menjadi sastrawan yang terkenal. Ya nggak tahu ya, manifestasi mungkin namanya kalau istilah orang-orang sekarang, tapi terlalu muluk-muluk lah. Ina yang kecil, aku yang kecil tuh terlalu jauh mungkin. Tapi ini nggak sih Mbak, kan anak-anak ya? Iya. Anak-anak terus dia gandrung buku, itu kan rada nggak umum. Itu memang di rumah itu keluarga memang pecinta buku, bapak ibu pecinta buku atau saudara-saudara di rumah itu punya koleksi buku, akhirnya dari kecil lihat buku, akhirnya sampai mempunyai ketertarikan itu. Kakekku memang banyak sekali ngoleksi buku, tapi enggak yang aku dengan sadar melihat dia mengoleksi buku. Beliau meninggal, baru aku sadar ternyata koleksi bukunya banyak. Biasanya kan kalau main ke rumah kakek tuh ya udah interaksinya sama sepupu atau enggak main-main ke sawah, ke sungai. Jarang yang ada di dalam rumah untuk melihat arsitektur rumah dan perabotan-perabotan apa di rumah, karena enggak sebegitu tertariknya. Tapi kalau dia udah di perpustakaan itu baru kayak wah gitu. Terus ya emang karena udah suka buku, sebentuk buku itu, jadi kalau misalnya aku ranking, aku dibeliin buku ya gitu. Terus kayak ya kalau ranking 1 barulah dibeliin. Terus akhirnya ya udah tiba-tiba kok bisa ya ranking 1, terus akhirnya ya udah menjadi mau buku apa? Buku fiksi. Langsung fiksi. Udah jadi kayak gitu, Mas. Jadi kayak apa ya? Berarti terbangunnya secara nggak langsung, nggak sadar aku kalau itu.
di buku yang pulang vakansi ini, apa ada memori-memori masa kecil yang waktu main ke Kali atau cari cipuan itu masuk nggak sih di buku yang itu? Di motor tuh. Sirkuit Mandalika. Hal tersebut tidak banyak aku tulis. Aku sadari tidak banyak aku tulis. Karena dalam proses pengkaryaan ini, posisinya itu aku sedang transisi dari aku yang kuliah menuju aku yang udah bekerja. Jadi berangkatnya ataupun karya-karya ini adalah aku yang sekarang menerjemahkan beberapa momen puitik yang ada di sekitarku. Jadi tidak menghadirkan apa-apa yang dari dulu untuk ditulis. Mungkin kalau ada beberapa paling hanya secuplik visual-visualnya saja yang coba ditulis. Ya, Mas. Jadi buku ini di sini working class itu kaum bekerja. Ya, bisa. Dan beberapa hal yang terjadi di sekitarnya. Ya. Suara-suara lain, sudut-sudut pandang lain. Tapi ya bold italic ya di sana sih. Kagak dasar. Ini sih apa? Aku kan tadi dengar pembacaan tersisip kayak ono tema-tema sosial, tema gender, terus sing aku tertarik itu mbak ya. Apa? Ono sing abstrak, ono dinosaurus dan bla 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 kan, Iya. Aku tertarik emosi apa yang keluar saat bikin karya. Oke. Saat membuat karya kadang coba nggak usah terlalu nyata saat melihat sesuatu. Itu yang berusaha aku coba. Kan udah aku bilang nih kalau misalnya saat menulis puisi-puisi ini aku sangat berusaha untuk bereksperimen seliar mungkin. Jadi visual-visual yang aku dapat aku tidak menyatakan dia adalah visual yang sesuai dengan apa yang saat itu terjadi. Ya, biasanya kalau melihat segala sesuatu kan menulis tuh mewajibkan kami untuk peka dan ya akhirnya aku menggunakan kepekaan itu dan aku gunakan imajinasi dari tangkapan-tangkapan visual yang ada di masa lalu seperti yang aku tonton di televisi ataupun di iklan, film-film bioskop atau dimanapun. Terus akhirnya kayak sebenarnya iya visual-visual kayak gitu tuh di belok-belokin dikit aja sebenarnya. Kayak apa ya, dinosaurus pasang reklame itu kan kayak alat tet, weh, Tyrannosaurus X. Jadi kayak menggunakan hal-hal yang orang ketahui secara umum, kemudian aku ubah dia menjadi sesuatu yang lucu, diksi yang lucu dan bisa jadi puisi. Jadi kayak ya hal itu timbul tentu saja karena ya itu setiap hari Ahad jam 4 kami harus mengulas banyak puisi dan ya itu selama 2 tahun itu. Terus akhirnya kayak ya bersyukur sih ngelakuin hal itu, kayak akhir pekan yang sadar besoknya harus masuk kerja, rasanya kayak tapi nggak tahu ya, semangat sekali harusnya dulu tuh untuk tetap
datang kelas dan ngobrol sama kawan-kawan tentang karya tuh kayak menyembuhkan dan menenangkan lah rasanya pokoknya. Ya apa mengeseimbangkannya. Ada realitas kita harus bekerja sing kurang lebih 6 sampai 7 jam. 8 woi. Iya 8. Nih. Ya. 12. Wah, kamu enggak apa-apa. Ya antara 8 jam itu. Terus Dewi harus berpikir soal karya. Lah sampean pribadi gimana itu mengeseimbangkan itu? Aku jadikan hal-hal terdekat sebagai pemantik aku nulis. Jadi apa ya? Ada mungkin di beberapa karya di sini tuh kayak ya kemunculannya ya karena aku sedang bekerja dan bagus nih. Terus ya udah aku catat. Terus aku sedang berada di mana lagi ketemuan sama warga desa, lagi sama ini. Terus tiba-tiba terbentuk aja gitu susunan katanya, terus ya udah aku tulis terus baru aku biasanya sunting untuk jadi puisi. Jadi ya enggak berusaha menyeimbangkan karena kalau udah terbiasa membaca akan otomatis bisa hadir ke apa ya? Menjadi pemantik untuk menulis tuh bisa hadir. Apa yang membuat sampean berani dan yakin karyanya harus dicetak dan dijadikan? Itu dah karena aku yang kecil ngeliat buku tuh kayak harus aku punya buku. Jadi kayak aku kelas kayak punya buku aku nih. Pokoknya goalsku punya buku. Terus kayak oke, gitu kan kata teman-teman kelas, kata pembimbingku bilang ya udah dikelarin dulu aja nulisnya, proses dulu. Terus aku beres kelas itu selesai kelas itu 2021 di Oktober. Di Oktober aku dikabarkan bahwa karyaku kelar disunting itu, selesai disunting itu Juli 2022. Jadi nggak ada ekspektasi apapun dah selama vakum itu yang kayak tidak banyak berkarya. Jajak 6 bulan tuh kayak udah nggak ada ngarepin apa-apa, tiba-tiba di chat aku lagi pulang ngantri bensin kok tumben Om Kiki ngechat gitu, terus kulihat ternyata difotoin Ruh Maruk Salana Hurulin pulang vakansi sehimpun puisi, manuskripnya sudah jadi, full senyum wes ngegas lintas kabupaten. Jadi gitu. Jadi itu salah satu cita-cita yang tercapai. Iya kan, aku bilang aku nulis di diary waktu masih SD itu. Loh, kayaknya aku harus ini ya. Apa ya? Nulis cita-cita aku lagi biar kesampaian enggak sih? Hendra. Apa gitu cita-citanya? 16 triliun. Pulau. Orang terdekat saat buku berhasil dicetak. Respon orang terdekat, ya hangat sekali, lebih dari yang kubayangkan. Masih gitu kelihatan binar-binar di mata mereka waktu, soalnya kan buku puisi ini bisa aku bilang independen. Jadi dicetak oleh Halaman Indonesia kerjasama dengan Akar Pohon. Biaya cetaknya semuanya dari aku. Kemudian aku pasarkan juga sendiri. Jadi di cetakan pertama itu buat teman-teman yang beli bukunya ke aku, ya aku dengan ikhlas wes, tak terno wes, sampai kemana aku anterin bukunya. Jadi tuh kayak sangat intim rasanya sama karya pertama ini. Jadi bener-bener ngelihat ada koneksi antara pembacaku sama aku rasanya saat nganterin buku yang mereka beli. Tapi ada rencana bikin buku lagi? Udah jelas. Jangan ditanya hal-hal seperti itu. Akan ada. Tapi saat ini masih ingin merayakan pulang vakansi.
pulang vakansi ini berujung bahagia kan? Setelah pulang sampai vakansi mulai ini bahagia kan? Biasanya sih langsung pijet ya karena capek. Sama hibernasi tidur kayak capek di jalan. Ya, yang paling ini sih akan ada momen-momen yang aku bisa jadikan alasan untuk menulis ke depannya sih. Ya salah satu alasan aku berjalan ya juga untuk mencari itu sih, Mas. Terus lah ya, oke, pertanyaan old school. Agak jadi yo males takut iki. Cuman Ya udahlah kalau males sih apa sih? ujung video itu normatif. Oh iya, dia ada pertanyaan gitu ya. Apa? Dari sampean sing apa kayak nulis berkarya terus enak-enak di Mataram terus akhirnya rela jalan-jalan ke Pulau Jawa lagi dengan misi itu. Nah, dalam misi itu ono value lain nggak sih yang sampean bawa? Value lain, positivity, hal-hal positif seperti ngajak orang buat nulis sih sebenarnya. Kayak soalnya aku ngerasain banget kalau nulis ini menyelamatkan. Jadi ketakutan atau hal-hal buruk di kepala kalau kamu bisa salurkan melalui kesenian apapun. Mungkin nih kalau ada bakat ngelukis ya dia visual. Kalau ada yang nulis ya nulis sore kayak menyembuhkan dan menenangkan banget. Itu sih yang pengen aku sampein ke orang-orang. Value lainnya. Itu pertanyaan old school ya. Itu? Itu. Oh, belum. Oh, Pertanyaan alah. old school. Apa? Selanjutnya apa? Harapan lah ya, biasa lah ya. Harapan. Jadi pasca tour, terus pasca buku pertama, besok berproses lagi, harapan untuk proses ke depannya. Harapan untuk proses kedepannya, mungkin aku memiliki tenaga ekstra untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan teknis yang aku kurang begitu kuasai saat malam hari. Aku lo ngantuan pribadinya. Kalau misalnya udah pertanyaannya rada-rada ya apa. Aku lo, ya Allah paringi energi ekstra, amin. Mari sabar. Yos tenaga ekstra yos. Biar bisa jalan lebih jauh. Kok energi dan rezeki ekstra. Amin ya rabbal alamin. Dibisuin on. Sun. Sama-sama. Iya. Ketemu besok lagi kita ya. Terima kasih.